Berbaris dimohon untuk maju merapat lebih dekat. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Jangan pada lari dari tulisan ya. Tetap satu komando satu arahan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan iman sehat. Salawat wassalamu ala Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita bisa terbentuk bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Judul tema kita hari ini adalah lari dari mana? Lari dari kenyataan atau lari dari barisan? Lari dari kenyataan. Ini kalau malam itu lari dari kenyataan. Harusnya lari dari barisan. Ya, maknanya maksudnya lari kita jangan sampai keluar dari circle itu tidak sampai keluar dari circle. Kita harus tetap kalau dia bilang selalu kalau teman kita ada yang hilang atau tidak maju lagi, coba ditanyakan, disamperin atau ditanya kenapa, diajak lagi untuk balik lagi. Dan tetap harus satu gerbong. Jadi kereta pun begitu. Kereta juga ada masinisnya. Dan di belakang itu ada penumpang. Dan kita itu kalau bisa penumpang yang mengikuti masinis itu siapa? Bagi Nabi Muhammad SAW kita harus terus satu barisan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai kita dalam barisan, karena guru kita yang mati juga pernah menyampaikan serigala itu tidak akan nyomok ya. Jadi dia cuma hanya menunggu di dalam barisan itu, menunggu aja keluar. Ketika pasti ada keluar, pasti namanya akan diterkam. Kita jangan seperti itu. Ya, sebelum memulai kajian, saya mau sapa dulu gimana kabar kalian nih. Kemarin kan usai Ramadan ya, daripada usai Ramadan, alhamdulillah kita juga baru memulai lagi kajian guru baik. Jadi kita akan tetap selalu istiqomah seperti usul kita. Setiap pekan kedua kita akan memulai kajian. Ya, sebelum itu kita akan mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Hasan. Kepada saudara Hasan, waktu dan tempatnya kami persilakan. Kami nggak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Al-Fakir akan membacakan Al-Quran surat At-Taubah ayat 110 sampai dengan 118. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم
في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada saudara Hasan. Ya, beliau adalah salah satu imam kita yang ada di rumah. Suaranya sangat indah sekali, seperti namanya Hasan. Ya, mungkin kita juga di masjid ini banyak program. Masih beristiqomah kita setiap Sabtu pagi dan Ahad pagi kita selalu ada kajian. Dari Ahad pagi kita juga ada tahsin dan salah satunya yang diajarkan oleh guru kita juga Ustaz Adil
Soekarno Yazi, dan salah satu yang paling original saudara Hasan adalah salah satu guru beliau juga. Makanya kalau saya ingin belajar bahasa, datang saja pagi-pagi Ahad pagi di Masjid Al-Istiqomah. Ya, dan langsung saja kita akan mendengarkan ilmu dari guru kita Ustaz Indra Befati. Kepada Ustaz Indra Befati, waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana orangnya? Salamnya kecil banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta haubati fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta anna man sami'a qiraati yazdadu raqatal qalbi wa in kana qasiyatal qalbi. Ilahi akrimni birizqil halal warzuqni min haitsu la yahtasib. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Tadi Ahsan baca itu ya? At-Taubah ya? Sampai 118. Tahu dari mana? Disuruh Asep. Kok tahu Asep? Disuruh lagi. Masya Allah ya. Padahal Anda belum ngodein ya. Tapi di antara yang akan kita bahas ini adalah asbab nuzulnya 3 daripada ayat itu. 17, 18, 19. Tapi tepatnya adalah 18 dan 19-nya. Ya. Surah At-Taubah. Jadi sebelum bahas surah At-Taubah, sebelumnya kita bacakan Al-Fatihah dulu pada hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wazwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu mawalah, dan kepada para aulia illah, kepada para ulama, para salihin, para tabi'in, para musannifin, para guru-guru kita, orang tua kita, leluhur kita, sesepuh kita, dan orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka dengan rahmat-Nya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah setahun ya libur ya? Sebelum Ramadan ya, sebulan lebih ya, sebulan hampir 2 bulan ya, 2 bulan berarti ya libur ya, sampai lupa tanggalnya, sampai lupa. Alhamdulillah bahwasanya Allah kembali kumpulkan kita. Ya, karena dalam urusan menuntut ilmu, orang yang datang duduk di majelis ilmu, Allah kasih rahmat tuh orang. Dia mandang guru dengan pandangan cinta, matanya nanti meminta syafaat untuk dia. Subhanallah. Walau dia datang cuma ngantri mau kamar mandi, mungkin duduk denger gitu, ngantri kamar mandi. Walau dia datang ngantar paket doang gitu ya, nungguin orangnya masih di majelis, duduk di luar gitu dengerin. Kebagian rahmatnya. Ya, kita sering bilang bahwasanya majelis itu mahal, kenapa? Makanya yang datang itu nggak banyak, nggak mampu beli tiketnya. Iya, betul dik. Kalau tiketnya mahal ya, yang ikut jarang. Mahalnya apa? Tiketnya bukan pakai duit, ya,
pakai ketundukan hati, ya, pakai apa namanya, keikhlasan, hadir ini itu dan seterusnya. Tiketnya itu bayarnya. Makanya nggak banyak orang yang mau. Nawa itu bisa macam-macam orang datang majelis ya dan seterusnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi majelis ilmu itu buat yang belum nikah nih dan juga buat yang nikah ya. Ada satu pesan yang menarik sebenarnya. Al-ilmu mahjubun bi fakhidhail mar'ah. Ini kalau diterjemahkan kurang tepat. Bahasanya nggak enak. Tapi kalau bijaknya diartikannya gini, kalau mau tahu artinya ntar ke rumah nanya ya. Atau WA Japri. Ilmu itu bisa terhalang kalau tidak dikondisikan buat siapa yang berkeluarga. Buat yang udah berkeluarga, ilmu itu bisa terhalang kalau dia tidak bisa mengkondisikannya. Paham maksudnya? Nah, itu dalam istilahnya ya yang aja. Nah, ini conditioning ini namanya. Asim. Ya, conditioning. Ya, biar dimasakin di rumah. Yayang-yayangan, Mbak Anis Ili Ahmad. Ahlan. Baik, maka jangan capek-capek ngajak istri ngajak suami ya untuk ngaji. Karena antum nih suami sama istri kalau beda pengajian, rumah jadi tempat perdebatan. Iya, rumah beda tempat perdebatan. Kata ustadz saya begini, enggak ustadz saya bilang begini, waduh, gitu ya. Ayo jago-jagoan ustadz, jago-jagoan ustadz. Ini biasa kecilnya nonton Megaloman ini kebanyakan, ya. Nonton yang udah gede, ya dari kecil ada namanya Megaloman, ada Superman, kesini-sini ada Google, ada kemudian Power Ranger, dan seterusnya ya. Main urusan jago-jagoan, kuat-kuatan. Nah, alhamdulillah Allah sampaikan, Allah gerakan hati kita. Allah kuatkan, Allah beri kesempatan, bukakan kesempatan, Allah gerakan hati kita untuk datang ke majelis ini. Ya, dimanapun majelis, insya Allah di situ rahmat Allah. Ya, maka dalam majelis itu jangan dirusak dengan ngobrol, apalagi sambil ngerokok majelis, jangan. Anda punya beberapa guru yang masih tetap ngerokok, masih. Ada yang guru-guru nggak ngerokok sama sekali, ada. Yang masih ngerokok ngelingetin kepada kita. Ingat, yang masih ngerokok nggak boleh jadi imam. Iya, ini imam-imam ngerokok nggak? Nggak, alhamdulillah. Kalau masih ngerokok nggak boleh jadi imam. Matiin dulu, baru jadi imam ya. Ya kalau masih ngerokok gimana menjadi imam? Betul? Itu nasihat berharga. Ya, kalau masih ngerokok nggak boleh jadi imam, betul ya. Mana ngerokok gini jadi imam? Allahu Akbar, astagfirullah. Ya, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, pemimpin kita yang syafaatnya nanti kita minta pada hari akhir, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya serta para pengikut istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita semua dikumpulkan bersama beliau, diakui sebagai umatnya, dikumpulkan nanti di telaga Haud, ya, di Kautsar, ya, yang insya Allah bersama orang-orang yang diakui oleh Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah kisah, anekdot biasa dia. Ini anekdot ini Anda dapetin dari bahasa Inggris. Anda pernah sampaikan ini kalau nggak salah ke adik-adik apa ya, sanat atau di mana Anda lupa ya. Tapi nggak apa-apa buat antum-antum gue ingat lagi ya. Kita akan ambil hikmahnya. Pokoknya kata-katanya begini karena dulu dihafal. Joe Sanders has the most beautiful garden in our town. Nearly everybody dan seterusnya ya. Ini namanya Joe Sanders. Bukan nama si yang cerita, bukan. Yang cerita namanya itu katakanlah inisialnya Asep. Enggak ya, MC jangan. Inisialnya Ujang. Masa Ujang dan Joe jauh ya? Ya apa ya, siapa ya? Kira-kira ada ide nggak? Ya David lah ya, David ya. Si Joe dan David ya, kan pantas ya. Joe Sanders punya kebun yang bagus di rumahnya, di belakang rumahnya.
Dia bangun kebun, tanaman, pohonan, pilih-pilihannya, bentuk dan warnanya serta tata letaknya bagus benar. Dia bikin kelompokan warna, peralihan warnanya ke sini, karakter kembang-kembangnya dipilih, ini peletakannya begini-gini. Dia bikin sungai kecil, di atas sungai itu ada jembatan kecil begini dan seterusnya. Ih, bagus. Warna-warni, tertata, estetis. Bagus. Di kota itu setiap tahun ada lomba keindahan taman. Lomba dekorasi taman lah kurang lebih. Nah, si Joe Sander ini tiap tahun menang dia. Orang-orang pada datang seneng, pengen datang ke kebunnya dia gitu, taman yang dibikin itu senang. Selalu ada tema yang berubah, selalu ada ini. Bagus. Bagus di kota itu, di antara orang-orang pencinta tanaman. Tuh. Ya. Dia dikenal sebagai orang yang apik dalam mengurus tanaman dan orang yang pandai dalam menata ruang menjadi indah. Ya, siapa namanya tadi? Joe Sanders. Ya, bukan Kolonel Sanders. Lapar baik bawaan itu ya. Nah, yang cerita ini kemudian dia pun merasa mengakui keindahan taman si Joe. Tapi dia bilang, itulah sebabnya si Joe selalu juara 1 dalam kontes keindahan taman. Saya juga dapat juara for the worst garden in the town. Untuk dapat juara, dapat piala untuk taman terburuk di kota. Dia dapat juaranya apa tadi? Sebagai terburuk. Masya Allah, terburuk dapat hadiah. Terburuk dapat piala. Nah, coba bayangin, kita ada ya terburuk dapat piala. Sehingga orang-orang yang dikenal baik, dikenal baik. Orang-orang yang menghasilkan sesuatu yang buruk, dikenal buruk pula. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Dikenal tidak baik itu nggak enak. Dikenal buruk, dikenal orang dengan nama buruk, itu nggak enak. Betul ya? Makanya kita sering dapat nasihat, jaga nama baik. Jaga nama baik. Karena nama itu kalau udah buruk udah nggak enak. Siapa sih ini? Kita mau kerja sama gini. Oke, kantornya siapa? Ada kawan saya. Sini ini. Wah, namanya siapa? Pak Fajar bosnya. Wah, Fajar. Fajar yang tinggal di sini. Iya dong. Oh, yang dulu di dapur coklat. Misalnya. Udah jadi bos sekarang. Wah, kan gitu ya. Kenapa, Pak? Wah, teman baik saya dulu. Ceritanya begitu. Mau kerja sama dia, ayo. Saya suka kerja sama dia. Orangnya jujur. Ya enggak. Senang, nama baik. Tapi kalau orangnya ini dulu pernah, wah, nipu orang terus. Pak, ini saya punya pimpinan, punya kawan, punya siapa, kenalan namanya si ini. Ah, dia. Jangan deh. Si ini ditipu. Pernah kerja sama ini rugi. Pernah kerja sama lagi sama si ini ditinggal pergi, kabur dan seterusnya. Tuh, yang kayak gitu. Nama baik dan nama buruk. Ya. Maka dalam hadis pun disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sabda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Alaikum bis-sidqi. Alaikum bis-sidqi. Hendaklah kalian berlaku jujur. Sidqi ada sini. Hendaklah kalian senantiasa berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan seseorang kepada kebajikan, ketenangan, kesenangan. Bir. Albirru. Ma yazalu wa la yazalu rajulu yasduqu wa yataharra bisidqi hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Tidaklah seseorang itu dia berlaku jujur dan senantiasa berlaku jujur, menjaga kejujurannya hingga Allah mencatatkan dia sebagai orang yang si jujur. Nama baik tercatat. Kebalikannya kita bahas nanti di akhir. Ya. Nah, punya nama buruk, punya nama jelek, dikenal tidak baik, itu nggak enak. Apa yang terjadi? Antum nih
nama buruk, bukan apa nih, berbuat buruk di lingkungan, keluar rumah nggak enak, berteman sama ini temennya jadi buruk, dikenal, kamu ketemu sama orang itu ya, dia kan begitu, aduh, sempit, dunia sempit, dunia jadi sempit, ya. Enak jujur-jujur aja, nggak peduli kata orang harus begini biar kelihatan begini begitu, nggak usah, apa adanya aja, tapi kita jujur dengan kondisi kita jujur dengan keadaan kita, nggak usah sosok biar dibilang ini, biar dibilang itu, enggak, jujur aja deh, ya. Ada satu peristiwa besar dalam peristiwa perang Tabuk ya, perang di mana Rasulullah SAW ini Ghazwah, ada ghazwah, peperangan itu ada dua macam, ghazwah dan sariyah. Pernah kita bahas? Ghazwah itu perang yang Rasulullah SAW ikut serta di dalamnya. Kalau sariyah, Rasulullah SAW nggak ikut tapi mengutus pasukan dan menunjuk siapa yang menjadi panglima dalam perang itu. Ghazwah dan sariyah. Nggak ada yang nyatet, Anda lihat. Anda lihat nggak ada yang nyatet. Gampang, Ustaz, lihat YouTube. Ya, Ghazwah dan sariyah. Oke. Dalam peperangan Tabuk ini ada satu peristiwa yang sangat-sangat langka. Sangat-sangat langka. Ayat 117 menyebutkan di situ, Allah menyebutkan langsung dalam firman-Nya, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Ya, hatta idza daqat 'alaihimul ard, ya, bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ini menarik. Kisah tentang tiga orang. Tiga orang sahabat yang sebenarnya tiga orang ini adalah orang-orang istimewa. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Ka'ab ibnu Malik. Yang kedua adalah Mararah. Ya, Mararah bin Rabi' al-Amiri. Yang ketiga adalah Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Apa yang terjadi dalam perang Tabuk ini? Rasulullah SAW pergi berperang melawan pasukan yang begitu besar, pasukan Romawi. Yang menguasai dunia pada saat itu pasukan paling besar dua, Persia, Romawi. Yang lagi berkuasa pada zaman Rasulullah itu Romawi. Dihadapi nama Rasulullah SAW. Nah, biasanya pada peperangan, kalau mau perang nih Rasulullah SAW menjelaskan ke sahabat itu dengan kiasan-kiasan. Enggak menyebutkan langsung bahwasanya ini begini, enggak. Tapi untuk perang Tabuk ini Rasulullah SAW ngejelasin detil. Ini suasananya adalah tempatnya jauh, melewati padang Sahara dan dalam kondisi panas, musim panas, ya. Usai musim panen ya, panas gitu. Habis itu musim gugur kali ya. Nah, jaraknya jauh, musuhnya banyak, berat. Ini diceritakan sama Rasulullah, dan Rasulullah SAW tidak menggunakan kata kiasan-kiasan untuk mengajak sahabat mempersiapkan diri menghadapi perang Tabuk. Ya. Nah, demikianlah diberitahukan, diumumkan kepada sahabat yang lainnya tentang rencana perang ini, dan Rasulullah SAW pun mempersiapkan diri untuk menyongsong perang ini berhari-hari. Kalau nyiapin perang biasanya berhari-hari itu. Entah kendaraannya ya, binatang apa yang mau dipakai, ya, entah baju perangnya, entah bilahnya, ya, entah pakai tombak, pedang, benderanya, ya, perisainya, macam-macam, panahnya, bikin banyak. Nah, untuk perang Tabuk ini luar biasa.
Ada satu sahabat yaitu yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau adalah salah seorang sahabat yang hadir pada baiat Ridwan. Ya, baiat Aqabah, ya, baiat Aqabah. Sebuah perjanjian setia kepada Rasulullah SAW. Ini di antara sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam. Ya, Ka'ab bin Malik. Apa yang terjadi dengan Ka'ab pada saat itu? Apa yang terjadi dengan Ka'ab pada saat itu? Ketika yang lain itu mempersiapkan diri untuk perang, untuk begini, mempersiapkan binatang, hewan yang mau dibawanya dan seterusnya, dia mempersiapkannya dengan entar aja, nunda-nunda, entar aja deh, entar aja deh. Pergi nggak selesai urusannya entar. Sampai dengan waktunya mau perang berangkat, masih belum selesai persiapannya. Tunda-tunda terus. Masya Allah. Apa yang terjadi? Akhirnya Rasulullah SAW beserta sahabat pergi. Banyak jumlah kaum muslimin pada saat itu, puluhan ribu. Karena yang mau dihadapi pasukan besar. Ya, kabarnya Romawi itu jumlahnya 40 ribu. Kaum muslimin juga sudah puluhan ribu waktu itu. Ya, udah puluhan ribu. Jamaah rahimakumullah. Apa yang terjadi di sana? Sampai dengan berangkatnya pasukan itu ke medan perang, Ka'ab bin Malik masih belum selesai juga, tapi berencana antar saya nyusul aja deh. Tapi setiap kali mempersiapkan gini-gini, pulang ke rumah dan nggak selesai-selesai juga. Sampai akhirnya datang, kok males banget ya nyusul. Nggak jadi berangkat akhirnya. Nggak jadi nyusul juga. Ditunda-tunda sampai akhirnya semangatnya hilang, males. Udahlah biarin deh. Karena banyaknya pasukan yang ikut, orang-orang yang nggak ikut pada saat itu uzur, ya, mereka masing-masing mengharap bahwasanya paling nggak diperhatiin sama Rasulullah. Kenapa? Karena banyaknya puluhan ribu sahabat yang ikut. Ya. Tapi sampai di sana pada saat istirahat Rasulullah SAW duduk bersama sahabat, Rasulullah nyari apa yang terjadi dengan Ka'ab, mana dia? Aku tidak lihat Ka'ab bin Malik. Karena di antara sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Mana Ka'ab bin Malik? Kenapa aku tidak melihatlah? Ada sahabat langsung satu bilang, oh dia sibuk dengan dua burdahnya. Dia sibuk dengan dua burdahnya dan dua pundaknya. Artinya dipakai kain burdah. Kain burdah itu kan kain yang mahal ya, bagus. Ya. Karena zaman Rasulullah SAW, ini tentang kain sedikit bahasnya. Kain itu menjadi barang mahal. Paham ya? Gak kayak kita sekarang nih. Ya. Kain begini-gini murah-murah. Oh dulu kain tuh mahal. Barang mahal itu kain. Makanya orang saling menghadiahkan itu kasih kain. Dulu zaman Rasulullah SAW. Ana alhamdulillah pernah melihat langsung baju yang mulia daripada Siti Fatimah. Ada. Baju kurung begitu, ya, tangan panjang, bawahnya lebar. Kalau kita bilang sebenarnya sekarang bahannya itu kayak kasar, kayak karung. Tapi ana bawa orang yang ngerti fashion. Bagus ya gini-gini. Kayak gini kak, saya bilang. Kayak karung bahannya, ada tambelannya lagi. Tapi ini bahan bagus ini, kayaknya gini-gini. Loh, pada zaman itu, ada tambelannya. Cuman yang membuat anak itu miris, subhanallah. Kenapa? Pakaian dari putri sang nabi, putri dari sang panglima perang, pemimpin agama, pemimpin negara, hanya seperti itu pakaiannya, bertambalan. Allah karim. Ya. Dan kain itu menjadi komoditi yang mahal. Makanya kalau saling menghadiahkan kain. Rasulullah SAW pernah dapat kain dari seseorang, kain mahal. Biasanya orang ini, sahabat dulu, tradisinya pada saat itu pergi ke negara mana, pulang bawa kain dari negara sana. Karena kain masih dirajut satu-satu begitu ya. Nggak kayak kita udah garmen, mesinnya keluar begitu. Enggak, belum ada mesinnya. Jadi sulit sekali kan. Orang punya baju itu ya 3, ya 5, banyak udah 5 udah. Ya, punya baju 5. Ya gitu sekarang lemari yang penjebol. Ya, lemari yang penjebol apa Mi? Tawa, ya.
Dorong nggak muat, dorong pintunya masuk, ciblek, belakangnya, keluar lagi gitu ya. Nah, ada yang ketawa. Nah, kita lihat-lihat itu ya, Rasulullah SAW pakaian beliau berapa? 3 pasang langsung. Pakaian Rasulullah 3 pasang. Anak ketemu orang, Masya Allah ya, orang kaya bener. Supirnya cerita amannya, Pak Ustadz, ibu katanya, bosnya dia, istrinya bos, punya baju paling dipakai 3 kali. Maksudnya gimana? 3 kali doang dipakai, beli pakai 3 kali. Satu buat kondangan, satu acara keluarga, satu buat arisan. Kalau masih dipakai lagi dia pasang di sosmed, itu aib. Pakaiannya ini lagi, ya Allah. Ketemu arisan pakaiannya kemarin pernah dipakai, aib. Subhanallah. Ya Allah tuh ya. Memang jadi tuntutan karena gaya hidup. Ya. Karena beban suatu gimana sih hukum yang kata ngambang-ngambang tuh? Hukum siapa tuh namanya tuh? Hah? Yang tekanan sebuah benda itu apa? Archimedes apa? Adalah sesuai dengan berat daya gaya tekanan gitu ya. Ya. Beban dari apa pokoknya begitulah. Kesimpulannya, kalau hidup lo terasa berat, berarti gaya lo kegedean. Kesimpulannya gitu ya. Karena gaya itu macam berat. Itulah pokoknya aneh nggak tahu hukum-hukum itu. Ya. Itu ya pilihan. Tapi ini kaitannya dengan kenapa ini bukan masuk ke lain-lainnya. Kenapa umumnya sahabat itu dulu itu pakaian mereka itu nggak panjang, di atas mata kaki, setengah betis. Paham ya? Paham maksudnya? Setengah betis, nggak manjang-manjang sampai ke bawah. Karena orang pada saat itu mau menunjukkan status sosialnya, mau menunjukkan status ekonominya, mereka bermegah-megah dalam pakaian, berpanjang-panjang dalam pakaian. Gitu loh. Makanya banyak sahabat yang kita kenal riwayatnya ada. Orang ini saking sulitnya, waktu dia meninggal yang tersisa hanya kain yang kalau ditaruh di baju dia, ditarik ke atas, kakinya kebuka, ditarik ke bawah, palanya kebuka. Tuh. Segitu mahalnya kain pada saat itu. Makanya orang kalau dulu, tanda orang menyombongkan diri, dia memanjangkan pakaiannya. Nah ini yang disebut la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak memandang siapa yang memanjangkan pakaiannya untuk niat sombong. Maka dengar hadis ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau kalau pakai kain di bawah mata kaki. Beliau nanya, ini isbal enggak ya Rasulullah? Oh tidak, kata Rasulullah, engkau berpakaian seperti ini bukan karena sombong. Ya, hati-hati jangan terjebak. Kalau bilang, oh gini. Emang dulu kain itu susah, kalau sekarang udah gampang. Ya, maka jadinya seperti itu. Nah ini tentang kain sedikit. Kok jadi ke kain ya? Tadi dari mana ya? Oh ini, oke. Rasulullah SAW mendapatkan hadiah kain dari sahabat. Biasanya pulang dari negara mana? Dari Yaman kah? Dari apa? Bawa kain. Diberikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kain hadiah dariku untukmu ya Rasul. Tolong dipakai gitu. Rasulullah nerima. Ada sahabat ngelihat, dia kain bagus banget. Ya Rasulullah, aku meminta kain itu ya Rasul, boleh nggak? Diminta. Rasulullah baru dapat. Oh iya, nanti dipakai sama Rasulullah. Dipakai, selesai, ngobrol apa-apa, ditungguin sama sahabat yang minta ini. Sahabat yang lain bilang, ente nggak sopan. Rasulullah baru dapat. Ente udah minta aja, baru dipakai sama Rasulullah. Diminta sama dia. Nanti dulu. Rasulullah suruh dia tunggu. Nggak taunya selesai bicara Rasulullah dengan urusannya selesai, dikasih sama orang itu. Nih kainnya dikasih. Ya, sahabat yang tadi minta bilang apa? Aku bukannya minta ini karena celamitan. Aku berharap dengan kain ini nanti aku dikafankan dengan ini. Subhanallah. Karena kain ini yang sudah menyentuh kulit Rasulullah SAW, dan aku berharap perlindungan daripada keberkahan kain yang pernah menyentuh kulit Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
Tuh, ya, sampai begitu sahabat cintanya tuh. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kembali kepada tema kita yaitu tadi siapa? Ka'ab bin Malik. Bagaimana tadi pas Ka'abnya? Oh ya, dibilang dia lagi enak-enakan pakai burdahnya gitu ya. Sahabat yang lain kemudian bilang, oh jangan seperti itu, ya nggak baik. Ya Rasulullah, mungkin dia ada sesuatu urusan, karena kami tahu Ka'ab itu orang yang baik gitu. Rasulullah cukup bertanya seperti itu. Tapi apa yang terjadi di Madinah itu, ketika berhari-hari sudah ketinggalan itu sampai hilang perasaan untuk mau menyusulnya itu udah hilang. Akhirnya tapi sahabat Ka'ab ini merasa menyesal benar, ya Allah nanti ketemu Rasulullah gimana, apa alasannya nggak ikut perang ini. Kepikiran terus sama dia, nggak ikut perang gimana, nggak ikut ini gimana gitu. Kepikiran sampai benar waktunya Rasulullah SAW udah dikabarkan kembali dari perang, sudah dekat kota Madinah. Ka'ab malah kebingungan, makin bingung. Aduh, saya jawab apa ya kalau Rasulullahnya nggak tahu ya. Ditanya. Kemudian Ka'ab menemui orang-orang petinggi ya di situ, minta nasihat orang-orang tua. Ya, minta nasihatnya gini, ya udah bilang aja begini, bilang aja begitu nasihatnya. Tapi ternyata Ka'ab ini nggak mau nipu, nggak mau berbohong, sampai akhirnya sudah kebiasaan dari Rasulullah SAW bahwa setiap pulang dari perang, ya selesai pulang dari perang, pada waktu sholat beliau sholat kemudian di masjid, selesai sholat menghadap kepada jamaah. Kemudian orang-orang yang tidak ikut perang itu datangi Rasulullah, berbaris. Rasulullah maaf aku nggak ikut perang begini karena begini. Ya Rasulullah maaf aku ada alasan begini. Ya terus banyak puluhan yang tidak ikut itu, ternyata yang tidak sempat ikut itu puluhan. Memang jumlah kaum muslimin pada saat itu sudah cukup banyak, ya puluhan ribu. Ya jamaah, apa yang terjadi dari yang banyak itu? Ya, riwayat ada menyebutkan jumlah mereka 80 orang. Ya, jangan kalah sama air nih orang yang ganteng di depan ini. Jangan kalah sama air. Ya, baik. Dari semua yang memberikan alasan kepada Rasulullah tentang tidak hadirnya mereka dalam peperangan, Rasulullah kemudian membaiat mereka lagi. Kemudian mendoakan mereka, ya semoga Allah mengampuni mereka. Udah gitu aja. Rasulullah SAW menerima alasan mereka secara lahir, tapi secara batinnya diserahkan kepada Allah. Tapi ketika yang datang itu adalah Ka'ab bin Malik, hal yang berbeda. Rasulullah SAW kemudian dengan pandangan yang seperti gitulah. Kamu kan Ka'ab ini nggak ikut perang. Baru saat itu aja nggak ikut perang, dan beliau salah satu orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Nggak ikut perang itu suatu hal yang itu, paham maksudnya? Maka ketika Ka'ab itu bertemu dengan Rasulullah SAW, dia pengen cari alasan apa. Beliau ini seorang diplomat, seorang yang diplomatis. Orang kalau ngomong itu bisa mengelabui orang ataupun bisa memperdaya orang. Oh begitu, pandai bicara. Ya, orang yang dialek bagus. Nah, itu Ka'ab bin Malik. Akhirnya berbicara kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sungguh aku sekiranya berbicara selain dengan engkau, aku mampu memberikan alasan apapun yang membuat orang itu percaya dengan aku. Tapi aku tidak melakukan itu berharap engkau ya Rasulullah. Tidaklah ada alasan untukku untuk menghindari daripada ikut perang ini kecuali memang keenggananku sendiri, sehingga aku menunda-nunda sampai hilang waktunya, hingga keterlambatan itu datang dan semangatku menjadi menurun dan aku tidak tidak jadi ikut perang. Tuh. Katakan seperti itu sama Ka'ab bin Malik dengan jujur.
Menarik. Menarik bukan? Apa Rasulullah SAW akhirnya bilang, ya. Kata Rasulullah SAW, Allahumma shalli ala Muhammad. Apa jawab beliau ya? Oh ya, beliau menjawab, baik, pergilah hingga Allah memberikan ketentuan untukmu. Ya, jawabannya beda sama yang puluhan orang tadi. Pergilah hingga Allah memberikan ketentuan kepadamu. Tuh, Ka'ab bingung, gimana maksudnya nih? Ya udah, bingung lagi apa maksud jawaban Rasulullah begini? Tanya sama sahabat ini tanya sama sahabat ini yang lain. Ada yang ngasih tahu bilang, udah ente balik lagi ke Rasulullah, bilang aja alasan apa kayak, nggak usah jujur-jujur kayak begitu. Oh, ada yang begitu bilang. Tapi Ka'ab memilih tidak. Aku memilih jujur di depan Rasulullah. Menarik ya. Mempertahankan kejujuran bahkan saat dia melakukan kesalahan sekalipun. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah itu? Allahu Akbar, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan hukuman kepada Ka'ab dan 3 orang yang lain, 2 orang yang lain, berarti mereka bertiga. Apa hukumannya? Pertama, orang-orang Islam dilarang berbicara dengan Ka'ab dan 3 orang yang lain. Siapa yang 2 lagi? Mararah bin Rabi' al-Amir, Mararah bin Rabi' al-Amiri, al-Amiri ya, dan juga yang berikutnya Hilal bin Umayyah al-Waqifi, ya, al-Waqifi. Kepada 3 orang ini kaum muslimin dilarang bicara. Ya Allah. Selama berapa lama? Selama berapa lama? Sampai Allah berikan ketentuan. Dalam riwayatnya disebutkan 50 hari. Hilal dan Mararah berdiam di rumah aja udah. Nangis gak keluar rumah. Nangis, ya Allah, nyesel banget gak ikut perang. Ya Allah, gak ikut nemenin Rasulullah. Ya Allah, gak hadir di perang. Ya Allah, begini nyesel dihukum seperti ini. Tapi Ka'ab bin Malik tetap aktivitas seperti biasa. Sholat jamaah, pergi ke pasar, dan lain sebagainya. Tapi orang gak ada yang mau nyapa dia. Dia beri salam, orang lengos. Gak ada yang jawab. Nah lu, gimana tuh? Rasanya gimana tuh? Sekota. Keluar rumah, gak ada yang negur, gak ada yang nyapa, menghindari. Kenapa? Rasulullah SAW larang itu. Ya Allah. Sampai akhirnya ya, Allahumma shalli ala Muhammad, ya. Allah. Harus dideketin dulu ya. Ka'ab bin Malik mempunyai saudara yaitu Qatadah. Qatadah ini sepupu dia, orang yang dia sayangi sekali. Ya, dia punya di kebun, dia datang ke perkebunan itu, ada Qatadah di situ, diucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak dijawab, karena nggak boleh bicara. Sampai begitu, dibilangnya, ya udah. Akhirnya dia kembali lagi dengan kebingungan, gimana ini? Inilah yang disebut hatta dhaqat alaihimul ard, sampai bumi yang mereka pijak biasanya itu menjadi terasa sempit. Allah, ya. Kebayang nggak? Orang nggak ada yang boleh ngobrol, diam. Bahasa kitanya apa? Cengok. Bahasa Depok ya, cengok ya. Apa sih cengok? Bengong aja, nggak ada. Orang banyak tapi nggak ada yang ngobrol sama dia. Sampai ke pasar begitu, ya. Kemudian, ya, tiba-tiba Rasulullah SAW berpesan kepada 3 orang ini, ditambahin lagi hukumannya. Apa itu? Jauhkan istri-istri kalian. Diperintahkan kepada Ka'ab melalui utusan menyampaikan, wahai Ka'ab, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan engkau untuk menjauhi istri-istrimu. Loh, dia nanya, apakah aku menceraikan mereka ya Rasulullah? Rasulullah bilang, jauhkan saja.
suruh jauhin. Lah ada si apa namanya Hilal tadi, sahabat Hilal bin Umayyah, beliau adalah sahabat yang sepuh, membutuhkan dilayani untuk ini untuk itu, nggak bisa apa-apain di rumah, nangis doang, nyesel dan seterusnya. Minta istrinya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, sesungguhnya suamiku adalah orang yang sudah sepuh, ya, dia sudah tidak berkeinginan lagi, ya, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apanya sendiri, izinkan aku untuk melayani dia, ngasuh dia di rumah gini, diizinkan oleh Rasulullah SAW, tapi tetap tidak boleh bicara. Sedangkan Ka'ab masih muda, istrinya mau menghadap ke sono juga alasannya apaan? Ya Allah, jamaah rahimakumullah, kisah ini terdengar santer sampai ke negeri luar. Tiba-tiba ada utusan dari Yaman, ya, ada namanya Raja Ghassan, raja dari Ghassan, ya, mengutus orang datang. Orang ini yang biasanya supplier makanan, supplier dagangan ke pasar-pasar. Nah, dia ini nyuplai makanan, penyuplai dagangan ke kota Madinah itu, kemudian mencari-cari di mana rumah Ka'ab, ya, ditunjukin nama orang di mana Ka'ab, ditunjukin, akhirnya dikasih ketemu dia. Apa nggak taunya tuh orang? Nganterin surat, paket, gitu ya. Nganterin surat kepada Ka'ab. Suratnya isinya apa? Ka'ab ini seorang yang pandai tulis, ya, pandai tulis baca, ya. Surat isinya dari raja itu adalahnya, aku mendengar bahwasanya temanmu menjauhimu. Temanmu maksudnya Rasulullah. Temanmu menjauhimu. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan engkau di bumi yang engkau merasa sempit di dalamnya. Tuh. Bergabunglah dengan kami dan kami akan menolong engkau, membantu engkau keluar dari masalahmu. Subhanallah. Tuh raja, baik apa jahat? Kayaknya baik. Padahal dia menghalang-halangi seseorang ini sedang berproses taubat. Coba, bahasa kita namanya komporator. Tukang ngomporin. Ya, kalau provokator, provokasi. Kalau ini ngomporin namanya komporator, ya. Kayak orang istri ya, lagi belajar mobil, nelpon suaminya, ayah, radiator karburatornya masuk air nih mobil. Suaminya ketawa, kamu bedain radiator sama karburator aja nggak bisa, sosok tahuan bilang karburator masuk air, ya. Mana spion, mana knalpot aja nggak tahu klakson sama knalpot. sono pulang ke rumah gitu masih bau klakson bau knalpot maksudnya gitu, ya, bau klakson, nggak bisa bedain, ya. Dia tahu-tahuan radiator mana, karburator mana, nggak tahu aja sampai rumah bener memasukkan air, ya. Mobilnya masuk ke kolam, semua-muanya masuk air gitu, ya. Dia lagi belajar air, mana yang ngerem dia malah ngegas, wah nyemplung, bener ya, masuk air, bener gitu, ya. Jamaah rahimakumullah, bukan provokasi sih sebenarnya. Apa tindakan seperti ini? Ya provokasi juga, ya, dari si Raja Ghassan tadi. Udah gabung aja sama kami, temenmu kan lagi sedang menjauhkan engkau, malah suruh istrinya malah juga nggak boleh bareng dia, semua orang sekota itu nggak boleh bicara sama dia dan seterusnya. Tapi Ka'ab bin Malik, orang yang beriman, orang baik, dia malah merasa ini ujian yang lebih berat lagi. Saat berat seperti ini aku digoda oleh tawaran seperti ini. Dia bakar tuh suratnya dibakar. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, apa yang kita lihat? Sebatas partisipasi itu pun penting nilainya. Paham ya? Hatta dia datang ke sana, ya, ikut perang, partisipasi itu besar nilainya.
Antum ada majlis, males nggak ikut. Tapi ada di rumah ada. Ditanya sama gurunya, si ini mana? Kok nggak ada? Si ini mana? Kok nggak ada? Kira-kira kalau itu zaman Rasulullah, Allah karim, ya. Ada kegiatan ini itu dan lain sebagainya, antum ada tapi nggak ikut partisipasi. Apa maksudnya? Ada tapi nggak partisipasi. Kira-kira nih lihat peristiwa ini. Apa maksudnya? Ini orang-orang lari dari barisan. Seharusnya kan mereka ada di situ. Ayo, saya semua terus gini-gini, dakwah, syiar dan seterusnya. Rasulullah perang berat. Kita ini jihadnya nggak seperti Rasulullah dulu, beratnya enggak. Mengajak, ya, hadir dan seterusnya, ya. Tuh kurang lebih itu. Ya. Orang-orang yang menghindar, bahkan awalnya Ka'ab itu bukan mau menghindar, ya, tapi menunda-nunda, kemudian pupus semangatnya hingga momentumnya hilang sampai dengan Rasulullah SAW udah kembali lagi, nggak jadi berangkat juga, ya. Kalau maksain berangkat Rasulullah ketemu di tengah jalan lagi perjalanan pulang, ngapain bang? Ada kesiangan, ya. Kebayang nggak seperti ini peristiwanya seperti itu. Apa yang terjadi kemudian, ya, sampai dengan hari ke-50, ya, Ka'ab itu sudah berat ke sono sini, mau di gimana lagi, hidup seperti mati tapi belum mati. Orang ada tapi nggak ada yang ngajak bicara, diajak bicara nggak ada yang nyautin, bahkan istrinya sendiri nggak boleh ada sama dia, dipulangin ke mertuanya. Istri-istrinya dipulangin ke mertuanya, dia diam sendiri. Allah karim. Sehingga suatu waktu pagi dia sholat di atap rumahnya, ya, tempat di atap rumahnya sholat subuh, ya. Selesai subuh merenung di situ, ada orang teriak, wahai Ka'ab, bergembiralah engkau dengan berita ini. Apa nih? Bergembiralah. Ya Allah, ternyata sudah turun petunjuk, sudah turun keputusan dari Allah. Ayat itu turun, wa 'ala thalathatil ladzina humilu, apa? Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Kemudian apa? Hatta idza dhaqat 'alaihimul ard bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ayat ini turun dan terhadap 3 orang, ya, yang diuji itu. Antum tahu kejadiannya, waktu selama 40 hari di awal itu Ka'ab tetap sholat ke masjid. Dia melihat Rasulullah berbincang-bincang kepada sahabat yang lain. Ka'ab menyampaikan salam kepada Rasulullah, assalamualaikum, tapi Rasulullah cuma melihat, nggak menjawab. Ya Allah, rasanya gimana? Waktu beliau bicara dengan sahabat yang lain, Ka'ab mandang aja, ya Allah. Berat banget nggak rasanya itu? Biasanya duduk-duduk bareng-bareng, ini mandang doang, nggak ditanggepin. Waktu Ka'ab lagi sholat, diam begini, tiba-tiba sesekali ngelihat Rasulullah lagi mandang beliau dengan senyuman yang sedikit-sedikit, kalau kita geleng-geleng pala gitu, ya. Pas saat melihat begini, Rasulullah dudukin lagi, berpalingin lagi matanya. Saat dia tegak lagi, perhatikan lagi sama Rasulullah, mandang Ka'ab kemudian mengangkat kepalanya. Rasulullah, subhanallah, 40 hari lebih, 50 hari begitu, 40 hari, hari ke-40 istrinya suruh sayang. Rasanya gimana Mbak Anis? Rasanya gimana itu? Sampai seperti itu. Allah karim. Sampai ayat ini diturunkan, tanda jawaban dari Allah bahwasanya taubat mereka diterima. Jamaah rahimakumullah. Ada apa dengan Ka'ab dan 2 orang yang lain? Tidak sama dengan puluhan orang yang lain yang tidak ikut perang dan mereka memberi alasan itu. Rasulullah SAW nggak menanyakan mereka begini gitu, tidak memperlakukan seperti Ka'ab dan 2 sahabat yang lainnya, karena nilai lebih si Ka'ab ini sendiri.
Karena beliau adalah teman sahabat Rasulullah yang spesial di antara yang spesial itu. Gitu loh. Kenapa melakukan yang kok engkau dekat dengan Rasulullah, kok engkau berperang selama ini dengan Rasulullah, kok engkau mendapatkan ini itu dan seterusnya, kok tidak ada saat Rasulullah berperang. Tuh, kira-kira kita gimana itu? Ya, ada di rumah, apa nggak ngaji, ketiduran. Habis ngerjain PR atau tugas sekolah, ya Allah, bilang ngaji 2 minggu sekali, seminggu sekali, kalah sama tugas tiap hari. Iya, bukan Davi sih, iya, bukan Davi. Ya, mungkin apa gitu ya, bukan yang ada di sini, bukan Hasan, bukan Fajar. Hal yang seperti itu. Nih ya, buat kita introspeksi. Ya, Ana sendiri, Umi tanya ya. Kadang kalau ada guru-guru kita di sini hadir, nggak hadir, malu. Ada di rumah tapi nggak hadir, malu. Hatta tadi malam ya, kayak Abu Bakar ya tadi malam ya. Ya, pulang buru-buru. Nyampe rumah tuh azan ya. Menjelang azan atau azan tuh nyampe rumah. Oh, sebelum azan. Ya. Dinginin badan sebentar, cepat ke masjid Bu ya, kata Umi. Iya ke masjid, kayak Abu Bakar. Contoh begitu. Ya, kenapa? Alasan apa? Kalau masih sempat datang. Toh yang jauh-jauh datang. Ya, yang sibuk-sibuk datang. Kenapa yang ada, yang bisa nggak datang? Ini lari dari barisan bukan? Keluar dari barisan bukan? Nah, pesan dari Allah Subhanahu wa taala di ayat setelahnya. Apa ayat setelahnya, San? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Mati. Halo, tes. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan senantiasalah bersama orang-orang yang benar. Senantiasa bersama shadiq, orang-orang yang menjaga kejujuran. Gitu loh. Maka hadis tadi di awal kita bahas adalah alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa annal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian berbuat jujur, berbuat benar, karena kejujuran, kebenaran itu menunjukkan kepada kebajikan dan kebajikan itu menunjukkan kepada surga. Wala wa ma yazalu rajulu la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan tiadalah seorang itu yang berlaku jujur dan senantiasa menjaga kejujurannya hingga Allah mencatatkan dia sebagai sang jujur. Kebalikannya. Wa iyyakum wal kadhiba. Hindarilah oleh kalian berdusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa annal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kecurangan dan kecurangan itu menunjukkan kepada neraka. Wa ma yazalu rajulu la yakdziba hatta yuktaba 'indallah wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Dan tiadalah seseorang itu berbuat dusta dan dia senantiasa berbuat dusta terus sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Tempatnya di mana? Jamaah rahimakumullah. Akhir dari kisah tadi Ka'ab bin Malik. Ya. Akhirnya dengan diterimanya taubat beliau dan 3 sahabat ya dan 2 sahabat yang lainnya, beliau mengatakan, tiadalah nikmat yang paling besar yang aku dapatkan setelah nikmat Islam adalah nikmat berlaku jujur kepada Rasulullah SAW itu. Walaupun berat dihukum 50 hari, tapi itu hadiahnya ini, Allah, nikmat sekali. Kejujuran ini diterima langsung. Ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya berbahagialah engkau wahai Ka'ab. Dia nanya setengah kebingungan, apakah ini dari engkau ya Rasulullah atau dari Allah?
ini dari Allah. Subhanallah. Allah langsung maafin, jelas jawab kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Tuh. Ya, ini buat kita, buat Anda juga pribadi. Ya, buat kita kalau ada guru, kalau kita ada kesempatan, ya, kalau kita ada kesempatan ngambil bagian, kau malah nggak ngambil, bertanya. Kira-kira, kalaupun nggak ditanya, ya kita merasa si ini kemana, si ini kemana, gitu lah. Oh, ada tadi tuh lagi ini, ya Allah, kok nggak ikut? Ya Allah, kenapa dia nggak ikut? Kenapa dia nggak ada? Kurang lebih. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Maka dikenal tidak baik itu nggak enak. Kembali, dikenal tidak baik, dikenal dengan nama buruk tidak enak. Ya, mari semoga kita bisa menjaga nama baik dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Itu sementara, semoga ada manfaatnya. Kembalikan ke MC kondang kita. Ayo, fadhal. Alhamdulillah. Terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Ya, bagi Mubadas dan Mubadas, ada yang menanyakan. Dari Mubadas ada yang menanyakan. Hidup jalan atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang mau tanya, tadi kan disebutkan Rasulullah menghukum ketiga sahabat yang disebutkan dalam ayat yang tadi dibahas. Itu kan ada 3 hukuman. Yang pertama, kaum muslimin dilarang untuk berbicara kepada mereka. Yang kedua, Rasulullah memerintahkan kepada ketiganya untuk menjauhi istrinya. Yang ketiga kayak gitu. Apa tuh? Yang adalah muslim dengan dia apa? 3 itu 3 orang. Bukan 3 hukuman. 3 orang. Hukumannya itu, kaum muslimin dilarang bicara, kemudian istrinya itu disuruh dijauhi, ya, dijauhi. Itu 3 orangnya. 3 orangnya itu adalah Ka'ab ibnu Malik, Murarah bin Rabi' al-Amiri, dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Iya. Ini kemudian 3 orang yang kemudian menjadi istimewa dibandingkan dengan puluhan sahabat lain yang tadi menjelaskan udurnya. Ya Rasulullah, kami begini, saya begini. Diterima sama Rasulullah? Iya. Ya, semoga Allah mengampuni kalian. Dibaiat lagi lain kali begini. Iya. Tapi untuk orang-orang dekat demikianlah. Maka wajar seorang guru itu kalau selalu nanya orang murid-murid yang dekat, yang udah lama, itu wajar. Ya, terus nanya kenapa dia nggak datang, gitu. Ya, kenapa pertemuan dengan gurunya itu menjadi hal yang nggak penting bagi dia? Ini masalah. Kenapa mesti ketawa? Ketawa. Ya, itu Mas Santo ya. Baik, Asep. Ya, dari guru ada pertanyaan kan? Ada yang mau nanya dari guru. Umi nanya di rumah aja katanya. Ada ya? Apa dari guru itu ada yang mau nanya lagi? Ya, alhamdulillah. Kayaknya sudah cukup ya. Iya, alhamdulillah. Nah, insyaallah. Terima kasih. Oke. Kita tutup dengan doa ya, closing ya. Semoga dia diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya. Amin. Untuk itu sebagai penutup. Ya. Ya. Baik. Ada yang menarik bahwasanya
sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berita tentang diterimanya taubat sahabat-sahabat yang khusus ini, khususan Ka'ab bin Malik, Rasulullah SAW berbicara langsung kepada Ka'ab. Apa sabda beliau? Ya, bergembiralah engkau dengan sebaik-baiknya hari yang kamu alami sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Subhanallah. Bergembiralah engkau dengan sebaik-baiknya hari yang engkau alami sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Jadi saat penerimaan tobat itu bahkan lebih indah daripada saat melakukan perang itu sendiri. Karena Rasulullah bilang ini hari terbaik ketika ayat itu turun khusus buat beliau, buat si Ka'ab dan dua orang yang lainnya. Subhanallah. Dan Ka'ab itu masih bingung, ini benarkah Rasulullah dalam rangka apa atau kiasan aja? Tapi Ka'ab melihatnya apa? Rona wajah Rasulullah. Rasulullah tersenyum kalau gembira beliau, wajahnya ini kayak bulan purnama. Antum bayangin ya? Bercahaya putih, terang. Allah karim. Insyaallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Kebayang ya? Ketemu orang wajahnya putihnya terang nyala, insyaallah. Wajahnya nyala, berseri sampai nyala seakan-akan bercahaya keluar wajah Rasulullah. Makanya Rasulullah kalau lagi butuh apa istrinya itu manggil beliau. Kalau kegelapan ya cerita nyari jarum jatuh, ya Habibi, panggil Rasulullah datang ke situ, jarumnya ketemu kelihatan. Subhanallah. Ya, seperti apa beliau? Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Ya. Kemudian dengan diterimanya taubat begitu, bahkan orang yang ngasih info ke dia lari-lari, Ka'ab berbahagialah engkau wahai Ka'ab. Bener, udah turun petunjuk ketentuan dari Allah begini-gini. Ka'ab langsung buka bajunya itu, dikasih sama orang yang ini 2 biji, dikasih, nih buat kamu, padahal kedinginan, nih buat kamu deh aja gitu ya. Saking senengnya dihadiahin. Dan beliau datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, ya sungguh aku sangat gembira dan aku ingin menyerahkan hartaku semuanya untuk jalan Allah. Rasulullah bilang, enggak, itu berada di tanganmu itu lebih baik. Tidak ya Rasulullah, cukup apa yang telah aku dapatkan sebelumnya. Aku sangat senang dengan hari ini, dengan berita ini. Aku serahkan hartaku di jalan Allah Subhanahu. Tuh, makanya kalau lagi senang gitu. Lagi senang ajak makan orang. Traktir, ya, kirim-kirim apa kayak gitu ya. Tahu kan Rebana Raya 70? Dia siapa nih gini-gini? Oh iya, lagi seneng kan gitu ya. Ane doain seneng semua. Iya, yang amin cewek doang. Ane doain semua seneng. Amin. Tinggal kirimannya Mi. Umi aja bilangnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya untuk kita. Untuk cinta kepada kebaikan, cinta kejujuran, cinta kebenaran. Untuk senantiasa bisa mengikuti mana yang benar, untuk senantiasa berada di atas kejujuran, untuk senantiasa mampu melakukan yang baik, yang benar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu bermanfaat. Allah jadikan kita pribadi yang soleh dan solehah, dan memberikan keturunan yang soleh dan solehah dan bermanfaat untuk orang lain. Ala hadhihi wa kullu niyatin solehah. وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ونتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا
علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم أحسن مما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربي زدنا علما وارزقنا فهما، ربي زدنا علما وارزقنا فهما، ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Alafu minkum, mohon maaf atas segala salah ucap. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita menutup kajian ini, apalagi kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan alhamdulillah 3 kali. Dan dalam penutup majelis, Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.